Perkenalkan, saya Alberto Bagiori, satu peserta dari kelas Fundamental plus Advanced Analytics and Data Science pada program Skill Upgrader. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa insight yang saya dapatkan dari tiga topik analisis, yaitu exploratory, kemudian cohort, dan RFM analysis. Pertama-tama saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait dataset yang saya miliki. Itu saya dapatkan dari UC Irvine Machine Learning Repository. Pada dataset ini terdiri dari beberapa variabel, baik categorical maupun numerical. Untuk variabel numerical saya temukan pada saat melakukan identifikasi dengan function describe. Di sini kita bisa lihat bahwa ada negative value yang semestinya tidak ada untuk variabel seperti kuantitas maupun harga unit price. Kemudian apabila kita lihat terkait dengan missing value, kita dapati bahwa ada sekitar 1464 dan 13 ribuan missing value di deskripsi maupun di estimate. Untuk mengatasi beberapa masalah tadi, saya memutuskan untuk menggunakan beberapa function dari Pandas untuk mengeliminasi tadi missing value, kemudian mengeliminasi negative value pada variable quantity dan unit price. Kemudian untuk kolom baru saya buat dari perkalian antara kuantitas dan unit price yang menjadi produk atau variable total price. Untuk topik yang pertama, yaitu exploratory data analysis, saya lakukan analisis distribusi untuk numerical variable, diantaranya kuantitas, kemudian unit price, dan total price. Di sini kita bisa lihat bahwa ketiganya cenderung memiliki pola like skewed data, di mana kita dapati di chart ini bahwa frekuensi itu ada mungkin atau nilai yang kecil di antara nilai kecil kalau untuk kuantitas, misalkan pada nilai 1, 2 dan seterusnya. Begitupun dengan nilai variable numerical lain. Untuk chart yang saya gunakan untuk melihat distribusi ini sebenarnya sudah di filter untuk quantile seberapa persen, sehingga beberapa outlier yang sebenarnya bisa terlihat untuk lebih detail boxplot yang sudah saya buat di sini. Kita lihat di total price dan quantity cukup ada spread atau persebaran outlier yang besar. Kemudian selain outlier, saya juga melakukan analisis untuk top 5 most frequently purchased atau barang yang paling banyak dibeli dari online retail dataset ini. Untuk yang pertama ada white hanging heart till like holder, diikuti dengan barang selesai dan seterusnya. Untuk tren penjualan sendiri, saya melakukan analisis sales bulanan, kemudian sales secara umum dari data ada tanggal awal dataset sampai akhir, yaitu sekitar Desember 2010 sampai Desember 2011, yaitu 1 tahun. Untuk secara umum terdapat tren peningkatan untuk sales, dan secara bulan per bulannya terdapat peningkatan di 3 bulan sebelum Desember pada tahun 2011. Untuk tren selain itu dapat dilihat bahwa tidak terlalu banyak perubahan, dan sales yang datang terbesar itu merupakan dari United Kingdom atau Inggris. Untuk currency-nya sendiri ini dinyatakan dalam pound sterling,
Untuk negara-negara lain juga sama untuk dataset ini. Bisa kita lihat lebih detail juga di bar chart ini, di mana di United Kingdom itu paling besar dalam segi kontribusi sales. Selanjutnya untuk topik kedua adalah cohort analysis, di mana di sini saya akan melakukan beberapa proses terlebih dahulu, di mana untuk ada beberapa elemen yang digunakan seperti invoice month, yang merupakan tanggal yang diambil dari variabel yang sudah ada di dataset, yaitu invoice date. Kemudian pendefinisian cohort month, di mana ini merupakan transaksi paling awal bagi setiap customer. Setelah itu adanya perhitungan cohort index, di mana current date atau suatu current purchase itu dikurangi dengan transaksi pertama kali atau tanggal pertama kali seorang customer itu membeli. Kemudian dibuat matriksnya sehingga nanti dapat muncul di dalam chart seperti ini, cohort analysis atau cohort analysis chart seperti ini. Kita bisa lihat mungkin di sini secara sekilas yang paling tinggi ada di cohort index 12, yaitu kalau misalkan kita lihat ini merupakan startnya Desember, dan bulan ke-12 itu customer retentionnya masih 50%. Ini paling tinggi, dan paling rendahnya di sekitar cohort index 11 yang di start dari Februari. Kemudian untuk resensi, frekuensi, dan monetary, untuk role-nya sendiri, pertama-tama saya bagi datasetnya menjadi quarter. Kemudian dari quarter tersebut ditentukan skornya dan dijumlahkan masing-masing dari resensi, frekuensi, monetary, yang nantinya akan dikelompokkan apabila skornya di atas sama dengan 9, di atas atau sama dengan 9 itu merupakan top customer, dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini sebaran dari segmentasinya, yaitu customer yang beresiko untuk tidak membeli lagi, untuk churn. Kemudian ada top customer seperti yang warna ini, top customer, kemudian dan seterusnya. Kita bisa lihat kalau dari segi x-axis yaitu frekuensi dan monetary value di y-axis ini cenderung untuk mengcluster di bagian di daerah sekitaran kiri bawah dari chartnya. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di masing-masing chart, yaitu resensi distribution, kemudian frekuensi distribution, dan monetary value distribution. Sekian dari saya, terima kasih.